perlu pembelajaran lebih. Makanya saya berminat untuk bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, khususnya dalam hal manajerial pendidikan. Untuk sejauh ini, apa yang sudah Anda lakukan sebelum Anda masuk perkuliahan? Usaha-usaha apa mungkin yang sudah dicoba? Ini mohon maaf sebelumnya, ini perkuliahan untuk yang S1 apa yang S2? Untuk S2 nanti. Oh ya. Ya, untuk yang sudah saya lakukan, dari yang pengalaman saya dari yang sebelumnya waktu saya S1, saya itu sudah sering melakukan kegiatan yang pertama, itu membuat sebuah kayak kelompok belajar mandiri terhadap anak-anak yang di daerah pinggiran seperti itu. Karena dalam hal ini tempat tinggal saya merupakan daerah yang lumayan jauh dari pusat pendidikan seperti itu. Jadi banyak di tempat saya, banyak tempat-tempat yang daerah-daerah itu masih butuh perhatian pendidikan. Di sini saya dan mengajak teman-teman saya itu melakukan sebuah kegiatan mandiri, kayak semacam pengabdian, melakukan kegiatan belajar, semacam kegiatan kayak mengajar pada anak-anak dengan bantuan sukarela yang nantinya itu menjadi motivasi. Kemudian saya juga berkecimpung di bagian di sekolah, menjadi kayak koordinator pengurusan manajerial di bagian kurikulum sama sarana prasarana sekolah, dan juga saya juga menjadi koordinator di bagian pelatihan di musyawarah guru mata pelajaran PAI sekota Bontang, tempat saya tinggal, seperti itu. Untuk di sekolah MTS sendiri kakak memegang subjek apa berarti? Pendidikan agama Islam juga? Betul, cuman kalau di madrasah itu kan terbagi 4 PAI-nya. Jadi saya mengambil salah satunya, yaitu di sejarah kebudayaan Islam. Oke. Bagaimana menurut Anda menghadapi siswa di sekolah? Ya, cukup menarik ya, karena tentu yang saya dapati ketika saya sarjana, waktu itu saya masih masa COVID. Jadi saya melihat siswa itu melalui media online. Waktu itu masih Zoom meeting seperti itu. Nah, ketika saya bertemu langsung untuk pertama kalinya di kelas, itu ada hal-hal yang mungkin di luar dari ekspektasi saya. Ketika saya berkira bahwa semua anak-anak itu bisa dilakukan dengan pembelajaran yang menyenangkan, yang berdiferensiasi. Namun tidak semuanya bisa dilaksanakan seperti itu. Nyatanya kita harus bisa melakukan pendekatan yang secara emosional gitu. Tidak hanya bisa mentransfer knowledge secara pedagogi, tapi juga bisa mentransfer secara emosionalnya. Karena kalau kita belum bisa menemukan emosional dari setiap siswa, maka siswa tersebut tidak akan mau bisa mengikuti pembelajaran yang kita lakukan seperti itu. Dan juga kita bisa menyesuaikan kebutuhan setiap siswa seperti itu. Makanya ada namanya pembelajaran diferensiasi. Namun tentu jika waktu saya merasa untuk sebulan kedua, 1 bulan 2 bulan pertama itu cukup menyenangkan. Cuman di bulan selanjutnya itu saya merasa berat, karena ketika waktu saya sadar cuman saya sendiri yang melakukan kegiatan tersebut gitu, melakukan pembelajaran yang ibaratnya seperti kata kurikulum merdeka seperti itu. Karena kebanyakan guru-guru di sini masih belum bisa melakukan hal-hal tersebut, karena mereka masih hanya bisa melakukan kegiatan pembelajaran dengan cara metode ceramah seperti itu. Nah, dari sini saya termotivasi bahwa kalau cuma satu guru aja yang bisa melakukan kegiatan yang diharapkan, yang sesuai dengan kebutuhan siswa, maka capaian pembelajaran untuk satu sekolah, satu angkatan itu kurang efisien seperti itu. Makanya saya ingin bisa menjadi pelopor atau penggerak dari setiap guru, untuk setiap guru memotivasi, dan bisa juga saya bisa melakukan untuk tiap sekolah seperti itu. Niatnya seperti itu, harapan banyaknya. Baik, menurut tanggapan saya, sejauh yang saya tahu itu kan nantinya ketika kakak mengambil manajemen pendidikan akan lebih banyak berkecimpung di bidang administrasi. Nah, bagaimana kakak bisa memutuskan pada akhirnya ambil ini saja, tidak melanjutkan pada bidang utama tadi, atau tidak di guru kelas? Pertimbangannya seperti apa? Oke, karena pertimbangan saya itu adalah sistem kurikulum tersebut. Karena perlu diketahui sistem kurikulum yang kita sekarang itu emang sudah
terbilang cukup baik. Cuman karena pengaplikasiannya kurang bisa diterima oleh beberapa guru karena mungkin faktor yang diterima dari latar belakang pendidikan ataupun sudah jenjang usianya emang belum bisa sudah tidak dapat mengikuti pelatihan tersebut. Nah, hal yang diakibatkan ini membuat responden guru ini menurun, so itu minimal untuk. Maka dari itu saya tuh ingin bisa berkecimpung di bagian administrasi di kebijakan pembaruan kurikulum ini, yang nantinya itu saya bisa membuat sebuah platform atau sebuah pelatihan yang nantinya tuh guru-guru tersebut tuh bisa menerima sesuai dengan kurikulumnya, atau enggak kurikulumnya yang nanti akan berganti secara perkembangan zaman itu bisa menyesuaikan juga dengan cara bisa diterima oleh guru-guru di setiap jenjang baik di usia maupun di tingkat sekolahnya, seperti itu. Karena seperti itu yang saya lihat, yang saya rasakan. Tapi nanti berarti Anda kan tidak akan bertemu anak-anak secara langsung. Nah, bagaimana menurut Anda? Iya, betul. Secara garis besarnya emang nanti akan saya lebih minim untuk melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Namun hal ini saya rasa bisa saya terima, karena pun juga saya rasa saya lebih ketika saya sudah mulai merasa ini, saya juga lebih merasa saya lebih cocok untuk membuat dari pemikir di belakang gitu, melakukan kegiatan di belakang menjadi seorang yang di belakang balik layar seperti itu. Nah, dalam hal ini yang saya ingin lihat tuh bahwa guru-guru itu juga perlu difasilitasi gitu loh. Saya ingin menjadi seorang fasilitator, seorang guru-gurunya tersebut yang nantinya tuh bisa mengefisienkan ke anak murid gitu. Penyalurannya kayak walaupun saya secara tidak langsung bisa bertemu dengan murid, namun dengan harapan ilmu yang saya dapatkan ketika saya berkuliah itu bisa menyampaikan kepada anak murid dengan lebih baik, seperti itu. Baik, di sini Kakak kan mengajar di MTS Al-Ikhlas Kota Bontang. Apa sih tantangan yang paling berat yang pernah Anda hadapi selama berkarir? Oke, tantangan yang paling berat ketika saya berkarir itu adalah karakter dari setiap anak. Karena hal yang perlu diketahui adalah sudah berbeda sama ketika saya bersekolah, ketika saya masih berusia sekolah. Yang saya ketemui adalah usia yang didapati ketika saya mengajar adalah usia-usia yang orang tuanya pun sudah kurang memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Dari segi akademik maupun dari segi karakter. Dalam hal ini, tentunya karakter, banyak orang tua itu yang sudah lepas tangan terhadap karakter anaknya. Yang penting bisa memberikan fasilitas persekolahan, merasa sudah bisa menggugurkan kewajiban sebagai orang tua. Nah, akibatnya adalah guru dituntut untuk bisa memberikan pendidikan karakter kepada siswanya. Padahal hal ini tuh harusnya bisa menjadi pendidikan dua arah gitu. Tidak hanya seorang guru, tapi juga seorang orang tua juga memiliki peran seperti itu. Nah, karena kasus yang saya dapati adalah ketika ada seorang anak yang melakukan pelanggaran, yaitu merokok di lingkungan sekolah, ketika orang tuanya dipanggil, dia bilang bahwa saya mengizinkan anak saya ngerokok, dan masalahnya apa? Nah, itu kan cukup menjadi pukulan berat bagi seorang guru. Sebagai saya di bidang pendidikan pun saya merasa oke lah, berarti hal yang kami lakukan selama ini pun sudah tidak ada nilainya di hadapan orang tua sekarang gitu. Harapannya seperti itu. Itu tantangan terberat sih. Baik, untuk rencana ke depannya, karirnya akan ingin seperti apa, Kak, setelah menyelesaikan studi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan rencana studi, jadi hal yang ingin saya lakukan di ketika saya sudah berhasil telah menyelesaikan studi S2 ini, hal yang pertama adalah saya akan kembali ke tempat daerah asal, melakukan sebuah pengabdian yang ilmu yang telah saya dapatkan, mungkin tetap kembali ke sekolah dengan ilmu yang saya dapatkan juga, dan itu nanti pengembangan ilmu yang sudah saya dapatkan itu nanti bisa ke tingkat dinas seperti itu. Saya berencana untuk bisa masuk ke bagian ke birokrasi pemerintahan yang nantinya terkait dengan bagian pengawas pendidikan, baik itu yang dalam hal kurikulum ataupun tentang pelaksanaan pendidikan tersendiri, yang nantinya bisa menjadi evaluasi dalam hal pendidikan di Kota Bontang seperti itu. Kemudian
saya berencana ingin berkecimpung menjadi seorang akademisi di universitas Mula Warman. Itu merupakan universitas pendidikan satu-satunya yang ada di Kalimantan Timur, yang nantinya itu menjadi tempat saya juga bisa mengabdi kepada bisa membagikan ilmu-ilmu saya kepada mahasiswa-mahasiswa pendidikan gitu. Dan nanti jangka panjangnya saya berharap bisa langsung terjun ke bagian birokrasi pusat di nasional di Kementerian Pendidikan, yang nantinya bisa menjadi solusi atau problem yang bisa mengikuti bisa berkontribusi dalam menghadapi problem pendidikan di usia di tahun 2045 nanti. Berarti rencananya sudah lumayan matang ya untuk kedepannya. Tapi bagaimana jika ternyata tidak semuanya berjalan sesuai rencana? Baik, jika tidak sesuai dengan rencana, banyak hal yang bisa dilakukan seperti itu. Banyak rencana A, plan B yang bisa saya lakukan. Semisal ketika saya tidak berhasil melakukan itu, saya masih bisa untuk melakukan kegiatan seperti tadi. Ketika saya melakukan pengabdian belajar itu, saya masih bisa membuat sebuah konsep di mana nanti tidak hanya siswa yang bisa saya berikan, tapi terhadap teman-teman saya sebagai seorang pengajar bisa saya berikan juga seperti itu. Jadi teman-teman saya yang mengajar itu bisa saya berikan metode yang lebih efisien, yang lebih efektif kepada anak murid, yang bisa meningkatkan mungkin bagaimana cara mentransfer sebuah pendidikan atau ilmu itu tidak hanya sebatas mentransfer knowledge, tidak hanya batas semacam pengetahuan, tapi juga bisa mentransfer emosionalnya gitu. Jadi bisa mengenai semua hal bidang seperti itu. Tidak hanya melakukan pendidikan akademik, tapi juga melakukan pendidikan karakter seperti itu. Walaupun itu nanti tidak bidangnya tidak dilaksanakan di bidang pendidikan formal gitu. Seperti itu. Baik, kemudian untuk rencananya nanti kan akan menjadi dosen, kemudian kuliah. Kalau sejauh ini pengalaman publikasi Anda seperti apa ya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pengalaman publikasi, selama saya sarjana kemarin, karena saya terlalu fokus terhadap keorganisasian saya, jadi itu saya baru mendapatkan feel untuk feel merasakan publikasi itu ketika saya melakukan skripsi gitu. Jadi ketika saya menjalankan skripsi, dalam tenggat waktu yang ditargetkan oleh dosen itu, saya baru merasakan bahwa membuat sebuah publikasi itu menarik dan saya suka seperti itu. Jadi pengalaman publikasi saya itu hanya waktu ketika saya skripsi. Walaupun pada saat itu ketika saya diwajibkan untuk mengupload jurnal yang saya terbitkan itu emang waktu itu gagal untuk diterbitkan di Sinta seperti itu. Namun itu kan waktu itu hanya sebatas untuk kelulusan saja seperti itu. Cuman dari sinilah ketika saya berniat untuk masih ada motivasi ingin melanjutkan studi, itu juga motivasi saya ingin kembali melaksanakan sensasi merasakan publikasi seperti itu, penelitian seperti itu yang ketika saya senangi seperti itu. Untuk sekolah sendiri, apakah menjamin Anda untuk kembali atau Anda harus resign atau izin belajar? Oke, baik, terima kasih atasnya. Untuk di sekolah sendiri, alhamdulillahnya saya diberi dukungan waktu itu. Jadi saya diberi dukungan untuk untuk bisa melanjutkan jenjang ke studi lanjut, yang nantinya apakah itu nanti saya bisa kembali apa enggak, melihat situasi kondisinya. Namun dalam hal ini, karena kebutuhan yang saya lihat ya, kebutuhan di kota saya, emang kebutuhan guru di sini sangat kurang. Untuk di Kota Bontang sendiri. Jadi emang walau tenaga seorang pendidik itu masih terbilang cukup kurang. Karena usia seorang pendidik di kota tempat saya tinggal ini sudah berada di usia menengah ke atas seperti itu. Banyak usia guru-guru mudanya itu masih sangat kurang. Maka dari itu saya rasa pun ketika saya balik masih merasa dibutuhkan. Walaupun nanti tidak berada di MTS, masih di sekolah-sekolah lain tuh masih banyak membutuhkan seorang guru. Kan nanti Anda akan berpindah ya dari luar Jawa kemudian ke Pulau Jawa. Bagaimana menurut Anda bisa survive di sini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tentu bukan hal yang sulit ya untuk hal itu, karena sebelumnya saya juga merupakan perkuliahannya juga di tanah Jawa, khususnya di kota Jawa Tengah. Jadi hal yang survive itu bukan hal yang sulit, karena saya juga merupakan seorang alumni pondok pesantren. Jadi
untuk hidup yang bagaimanapun dengan kekurangan yang ada bukan hal yang sulit bagi saya ketika itu. Baik, kalau untuk nanti di tengah perkuliahan sendiri ada banyak challenge dengan perbedaan culture. Menurut Anda, bagaimana Anda bisa membaur? Baik, untuk seperti itu menjadi hal lumrah ya. Tidak hanya tidak harus di perkuliahan, bahkan di tempat kerja pun kita juga mengalami itu. Jadi hal yang saya perlu lakukan yaitu kita bisa menerimanya. Kita menerima bagaimana culture dari setiap teman yang kita temui, setiap orang-orang yang kita temui, dan tentunya nanti itu akan menjadi pengalaman baru seperti itu. Pengalaman bagaimana kita mengenal budaya baru, bagaimana kita mengenal interaksi dengan orang-orang yang baru itu seperti apa. Yang nanti itu akan menjadi tambahan dari nilai kita sendiri, bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita mempelajarinya, yang nantinya bisa jadi mungkin kita bisa mengambil baiknya ataupun membuang buruknya seperti itu. Baik, Kak Holil, berbicara tentang kelebihan Anda itu apa saja ya? Baik, kalau untuk kelebihan yang saya miliki itu ketika saya menjadi memiliki leadership yang baik. Ketika saya sering diminta untuk menjadi seorang koordinator, terus saya sering diminta untuk menjadi pemimpin di setiap beberapa divisi ataupun bagian acara, itu saya rasa itu menjadi kepercayaan yang dimiliki, yang dilihat oleh teman-teman lingkungan saya kepada saya untuk bisa diberikan amanah untuk bisa memimpin sebuah atau bagian divisi seperti itu. Dan hal lagi, saya juga sering diminta untuk menjadi seorang narasumber, baik itu dalam bidang Master of Ceremony ataupun tentang keprotokoleran. Dalam hal ini, saya rasa saya memiliki bidang dalam hal public speaking seperti itu. Saya juga merupakan seorang pendengar yang baik, yang mana saya sering menerima kayak cerita-cerita ataupun curahan dari teman-teman saya ataupun lingkungan sekitar yang memerlukan tempat untuk bisa mendengarkan, itu tempat untuk orang yang bisa mendengarkan keluh kesahnya seperti itu. Menurut Kakak, apa perbedaan dari simpati dan juga empati? Baik, untuk menurut saya, simpati dan empati itu ketika kita memiliki perhatian terhadap suatu hal yang hanya sebatas perhatian. Kalau empati itu ketika kita melihat hal-hal itu, kita memiliki rasa untuk bisa berkontribusi dalam hal tersebut seperti itu. Baik. Kemudian untuk di sini saya lihat kelebihannya ditulis lebih banyak daripada kekurangan. Apakah Anda merasa kelebihan Anda lebih banyak daripada kekurangan Anda? Kalau untuk secara hitungannya saya tidak pernah menghitung, cuman kalau misalnya dibilang kekurangan juga saya ada beberapa kekurangan yang saya miliki seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan beberapa kekurangan diri? Oke, baik. Kekurangan yang saya miliki itu ketika saya bisa dibilang saya terlalu perfeksionis dalam hal artinya itu ketika saya mungkin terlalu lama dalam hal melihat suatu tugas begitu. Ketika itu perlu memerlukan banyak waktu dalam penyelesaiannya. Namun dalam hal ini, hal yang perlu saya ketahui bahwa hal itu juga sangat sulit dilakukan karena tidak ada yang halnya sempurna seperti itu. Bahkan ketika saya merasa ini sudah sempurna, di lain waktu itu masih ada kekurangannya seperti itu. Jadi bersikap perfeksionis ini harus bisa dilawan dengan sikap realistis, dan itu sudah saya jalani dari beberapa waktu yang lama seperti itu. Kemudian saya juga ketika saya merasa diri saya itu sering kayak semacam, kalau yang saya rasakan ketika saya itu merasa mudah kayak semacam mudah stres, tapi bukan stres dalam arti gila, tapi kayak mudah kayak pengen semua terpikirkan dalam satu hal. Jadi kayak semuanya pengen saya pegang semua, tapi padahal itu
tidak bisa gitu. Makanya itu hal yang perlu saya lakukan adalah ketika saya bisa menerima bahwa itu emang kekurangan saya, dan bagaimana cara mengatasinya, ya saya bisa minta bantuan kepada teman-teman saya, orang-orang sekitar, dan juga saya tahu kemampuan saya, bahwa kemampuan saya itu hanya sebatas ini, seperti itu. Dan itu nanti akan di-cover dengan teman-teman saya di sekitar saya untuk bisa mencapai tujuan baru seperti itu. Apakah pernah kekurangan Anda jadi satu permasalahan, Kak? Mungkin bisa diceritakan. Kalau untuk dibilang pernah, sesekali pernah. Dalam hal utama seperti kayak yang kedua tadi, ketika saya ingin merasa semua itu bisa saya kerjakan secara sendiri tanpa harus membebani orang lain. Karena saya waktu itu saya kayak merasa malu, merasa malu untuk bisa meminta tolong gitu. Jadi kayak saya rasa semua saya bisa sanggup. Namun hal ini sangat bisa dibilang bahaya, karena hal ini bisa mengacaukan kerjasama tim seperti itu. Maka dari itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkelompok itu kalau bisa jangan sungkan untuk bisa meminta tolong seperti itu. Setidaknya menceritakan keluh kesah atau bagaimana sudah sampai mana progresnya. Kalaupun kita sudah merasa tidak mampu dan sudah sampai maksimal, maka teman-teman kita bisa membantu dan bisa melebihkannya seperti itu. Mungkin bisa juga diceritakan untuk hal yang membanggakan untuk Anda. Hal yang membanggakan ketika saya berhasil. Hal yang membanggakan ya. Hal yang membanggakan ketika saya berhasil menjadi seorang sarjana di keluarga saya, menjadi seorang sarjana pertama di keluarga saya, yang pada saat itu juga bisa dibilang tantangannya cukup besar gitu, dimana tingkatan ketika saya banyak problem teman-teman saya yang masih pengen terus menunda kelulusan, terus juga ada faktor COVID gitu, jadi kayak sempat terhambat karena hal COVID itu juga, jadi menjadi challenge yang cukup berat di luar situ. Jadi sehingga saya perlu ada effort yang lumayan besar bagi saya ketika itu. Namun bantuan-bantuan dari dukungan dari dosen, dari kiai saya dan teman-teman saya itu yang membuat saya motivasi, dan orang tua juga harapannya bisa menyelesaikannya perkuliahan dengan bisa dibilang lulus dengan tepat waktu seperti itu. Dulu Kakak menjadi anak pesantren itu pada tahun berapa? Apakah pada saat S1? Iya, pada saat S1, pada saat di UIN, karena di UIN kan kebanyakan Mahat. pondok, ya, bisa dibilang gitu. Kesulitan apa menurut Kakak yang dialami ya sebagai anak pesantren yang harus menempuh studi juga, tapi juga harus belajar agama? Sebetulnya kalau saya, kenapa saya milih mondok tuh karena waktu itu saya emang kuliahnya di S1 Pendidikan Agama Islam. Saya merupakan seorang siswa dari seorang sekolah menengah atas negeri, ibaratnya tidak ada background agama sama sekali. Hal itu yang membuat saya tuh memotivasi untuk saya bisa mengejar ketertinggalan ilmu agama saya itu ya saya dengan cara pendidikan di pondok pesantren. Terus tantangannya cukup besar. Bagaimana ketika saya harus bisa mengatur waktu pola belajar di pesantren dan juga di perkuliahan, siang hari berkuliah, malamnya di pondok pesantren, banyak hal-hal yang dikorbankan. Mungkin seperti ketika nongkrong itu harus tidak bisa kalau di waktu malam karena saya ada kegiatan mondok, dan siangnya juga harus bisa menyelesaikan perkuliahan sebelum kegiatan pondok itu dimulai. Banyak hal. Cuman yang dari situ melatih saya untuk bisa memanage waktu, bisa menerima kondisi yang ibaratnya cukup sederhana, tapi ya dari hal ini ya saya bisa berkembang sampai saat ini seperti itu. Hal apa yang paling mengecewakan yang pernah Anda alami, Kak? Ya, hal yang paling mengecewakan yang ketika saya alami itu ketika saya merasa ketika saya pernah gagal di batch periode sebelumnya ketika saya mendaftar LPDP. Itu saya merasa ketika saya rasa diri saya cukup lolos gitu. Saya rasa diri saya cukup dibilang untuk lolos. Namun ketika pengumuman saya tidak lolos. Itu merupakan cukup pukulan yang berat, karena itu kayak merupakan kegagalan yang cukup lama saya terima ketika saya sudah hampir semua plan-plan yang pernah saya jalankan tuh selalu kayak mulai
lancar gitu, centang. Pas ada satu sesi di itu saya gagal, itu cukup berat seperti itu. Kalau dulu kakak gagalnya kenapa? Menurut kakak? Saya sadar kemarin itu kan saya juga daftarnya di bagian wawancara. Mungkin waktu itu saya merasa diri saya itu sempat belum bisa menyampaikan poin-poin pembahasan yang lebih diminta oleh seorang interviewernya seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang masih belum dijelaskan secara detail seperti itu. Kalau di kesempatan ini ternyata Anda gagal lagi, rencananya apa? Oke, jika di kesempatan periode ini pun saya masih gagal, saya akan tetap mencoba untuk mendaftar kembali karena saya juga masih memiliki LOA untuk saya keterima di Universitas Negeri Malang itu. Dan setelah itu juga saya juga akan mengevaluasi bagian mana dan masih kekurangan di bagian mana yang masih perlu diperbaiki seperti itu. Dan saya akan melatihnya sampai saya merasa diri saya cukup dan bisa berhasil menguasainya seperti itu, memahaminya. Ada tidak di hidup Anda satu kondisi yang paling life changing? Mungkin bisa diceritakan. Oke. Mohon maaf sebelumnya itu kurang lebih maksudnya bagaimana ya? Maksudnya hal yang membuat Anda benar-benar seperti ditampar gitu oleh keadaan terus banyak berubah. Oh ya. Hal yang membuat saya life changing itu ketika periode akhir semester 1. Periode akhir semester 1 ketika saya sarjana itu dimana ketika saya kondisinya benar-benar posisinya belum berhasil melaksanakan perkuliahan secara optimal karena belum benar-benar merasakan atmosfer perkuliahan yang benar-benar cukup berat seperti itu. Saya merupakan tadi bukan di basic agama, mendapatkan perkuliahan yang agama banget, itu sangat berat ya waktu pada saat itu. Namun ketika saya mendapatkan itu, ibaratnya IPK itu sempat rendah banget. Namun di selanjutnya saya juga belajar dengan dosen-dosen, kiai-kiai, senior-senior, dan belajar di luar dengan berbagai macam orang-orang yang bisa mendukung life skill saya. Tentunya ada dampak yang membuat saya tuh bisa berhasil menyeimbangkan di semester-semester kedepannya, semester 2 selanjutnya, ketika saya bisa menyeimbangkan bagaimana perkuliahan di akademisi dan organisasi itu selaras seperti itu. Sama-sama baik seperti itu dan sesuai dengan targetnya. Dari hal itu yang buat saya ketika saya bisa mengalami kegagalan di awal perkuliahan. Oke, sekarang saya ingin bertanya, mengapa menurut kakak saat ini adalah waktu yang tepat untuk S2? Yang ketika saya merasa bahwa saya masih memiliki minat dalam hal penelitian seperti itu. Ketika saya merasa bahwa kebutuhan akan seorang guru itu masih cukup rendah di kota saya. Bagaimana ketika saya melihat bagaimana seorang kebijakan kurikulum pembaruan kurikulum itu masih belum optimal dalam penjalanannya. Itu yang membuat saya ingin segera untuk melanjutkan ke jenjang ke lebih tinggi, di mana nanti bisa segera menyelesaikan persoalan-persoalan yang saya rasakan seperti itu. Baik, apakah Anda sudah mencoba mencari tahu syarat-syarat sebagai dosen nantinya itu seperti apa? Ya, ketika saya melihat beberapa cerita ataupun yang saya lihat di sosial media, jadi syarat-syarat yang menjadi dosen, syarat utama ya pasti memiliki ijazah minimal S2 ataupun sedang menempuh S3 gitu. Memiliki sertifikat TOEFL, terus juga melakukan memiliki publikasi jurnal ilmiah, baik itu yang di tingkat nasional maupun internasional, itu lebih diutamakan, dan beberapa hal administrasi lainnya seperti itu. Kalau untuk linearitas dari yang
tempuh, apakah sudah mencoba mencari tahu dan bagaimana nanti ternyata jika Anda tidak bisa memenuhi hal tersebut? Mohon maaf sebelumnya, bisa diulangi pertanyaannya. Jadi beberapa syarat untuk menjadi dosen adalah S1, S2, dan S3 harus linier begitu. Bagaimana jika ternyata Anda tidak memenuhi itu? Baik, karena yang saya lihat gini, kenapa saya juga melanjutkan dengan cross major, itu juga bukan hal yang menjadi target goal utama saya menjadi seorang dosen, karena kan dosen itu yang ibaratnya itu saya ingin menyambi untuk bisa mengaplikasikan atau share ilmu saya kepada mahasiswa. Karena yang saya lihat, yang saya rasakan tuh, karena saya ingin tuh goal besar, saya ingin menjadi seorang tenaga ahli dalam hal bidang pendidikan, baik itu di kurikulum maupun dalam operasional pendidikan nasional. Dan nantinya itu saya ingin berada di bagian kementerian, khususnya di pendidikan. Dan biasanya gitu, rata-rata orang-orang di sana itu orang-orang yang berpendidikan, baik itu di strata 3, sudah orang-orang yang tingkatannya sudah tingkat S3, baik itu yang di profesor maupun doktor. Nah, namun ada beberapa hal yang mereka lakukan seperti kegiatan menyambi, seperti menjadi dosen tamu, ataupun dosen-dosen di kampus-kampus yang membutuhkan seperti itu. Nah, dari situlah saya ingin kayak tidak terikat untuk menjadi seorang dosen yang menjadi profesi utama, tapi menjadi seorang dosen yang bisa memberikan ilmu kepada siapa saja yang membutuhkannya, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya adalah siapa role model Anda? Role model ya. Untuk saat ini saya belum memiliki role model yang memiliki hal yang sama. Cuman kalau dibilang yang menjadi panutan saya itu ya bagaimana ayah saya sih, ketika beliau dengan ibaratnya masih belum bisa berkuliah atau memiliki pendidikan terakhirnya di jenjang SMA, beliau tuh bisa berusaha dengan semaksimal mungkin bisa memberikan fasilitas kepada anaknya untuk bisa melanjutkan cita-citanya ke jenjang yang lebih tinggi gitu, berkuliah di jenjang lebih tinggi, dan tetap mendukungnya seperti itu. Kalau saat ini Anda apa sudah berkeluarga? Untuk saat ini belum. Kemudian kalau saya tanya, kira-kira nanti Anda juga menjadi figur ayah, ingin menjadi ayah yang seperti apa? Saya ingin menjadi seorang figur ayah yang menjadi bisa berteman dengan seorang anak dan juga bisa menjadi cinta pertama dari seorang anak itu tersebut. Jadi kayak ketika saya memiliki seorang anak itu tidak takut terhadap saya, tapi bisa menghormati saya baik itu sebagai ayahnya ataupun sebagai temannya. Menjadi tempat dia tuh bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus terbebani dengan ikatan-ikatan dunia luar seperti itu. Bisa melakukan hal-hal yang dia sukai dan saya pun bisa tetap mengarahkan kepada jenjang yang lebih baik seperti itu. Berarti apakah ini artinya nanti S2 tidak ada distraksi ya dari pihak-pihak lain, maksudnya semuanya under control ya Kak ya? Ya, kurang lebihnya seperti itu. Baik, oke, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah kalau bisa Anda berikan beberapa saran untuk pendidikan Indonesia selanjutnya, apa saran dari Anda? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jika saya bisa memberikan saran dari yang saya miliki, apa yang saya alami, itu adalah yang pertama itu bagaimana pendidikan akademik itu harus bisa selaras dengan pendidikan karakter. Karena saya lihat di kurikulum, khususnya di rancangan pembelajaran itu banyak hal yang bisa hanya bisa mentransfer secara akademik gitu. Cuman pendidikan karakternya itu hanya bisa dibatasi oleh gurunya itu sendiri tanpa harus terikat secara administrasi. Kedua, tidak tertutup kemungkinan emang cukup berat, tapi administrasi pendidikan oleh seorang guru itu cukup berat. Kalau bisa emang cukup dikurangi, karena guru itu pun masih perlu memikirkan hal-hal yang lain selain
administrasi itu. Karena kalau guru terbebani tentang administrasi, maka di kelas itu banyak yang dikorbankan seperti itu. Terus yang lain juga bagaimana baik itu nanti sebagai di bidang birokrasi, bagaimana pendidikan itu harus bisa diselaraskan seperti itu. Kalau misalnya target pendidikan kita adalah seperti itu, maka itu harus jujur, jangan sampai ada nilai yang harus dikatrol ataupun ini, dan anak-anak yang emang perlu digodok atau perlu dibelajari lebih dalam lagi, ya emang harus diajari lagi, jangan diluruskan tanpa melihat kondisinya seperti kemampuan, kurang lebih seperti itu. Baik, kemudian mengapa LPDP harus memilih Anda? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang saya rasakan kenapa LPDP harus memilih saya, ketika visi LPDP adalah untuk bisa memiliki seorang yang berinovasi terhadap Indonesia dalam hal bidang kesejahteraan, demokratis, dan keadilan. Itu saya rasa saya memiliki hal tersebut kemudian, karena yang saya lakukan ini merupakan bagian harapan yang dilakukan oleh Indonesia itu sendiri. Ketika di dalam hal pendidikan, Indonesia itu masih terbilang cukup dibilang rendah seperti itu. Bagaimana literasi pendidikannya cukup masih rendah, disitulah ada hal-hal yang perlu diperhatikan di bagian pendidikannya. Nah, dari sini saya berharap Bapak Ibu bisa menjadi katalisator saya, menjadi penghubung supaya saya bisa menjadi bagian dalam award LPDP tersebut. Baik, apakah ada pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan? Pertanyaan mohon izin, misalnya boleh menanyakan, mungkin harapan untuk para award di tahun ini bagaimana? Yang pasti dari pihak kami sangat menginginkan orang-orang yang tidak hanya cerdas tapi juga berkontribusi dan tentu juga berintegritas. Sesuai dengan janji di awal, maka dari itu nanti harus melakukan pengabdian setelah menyelesaikan studi masing-masing. Baik, terima kasih untuk Kak Kholil. Nanti diharapkan menunggu untuk pengumumannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak. Overall udah bagus, Kak. Sudah bagus. Saya ada beberapa feedback. Ya. Oke, dari saya dulu ya. Ini jadi yang pertama itu pada saat awal ketika menjawab itu boleh diawali dengan baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tapi menurut saya di pertanyaan selanjutnya sepertinya tidak perlu terima kasih lagi gitu. Bisa langsung dijawab saja. Gitu. Jadi lebih enak. Ya. Kemudian melihat tujuan studi dari kebutuhan dulu. Mungkin nanti untuk menjelaskan mengapa Anda memilih UM gitu kan. Awal tadi kalau tidak salah dijawab mengenai kampusnya dulu. Nah, mungkin Kakak bisa mulai dari kebutuhan studinya Kakak dulu, materi-materinya apa. Baru nanti hal-hal seperti laboratoriumnya itu adalah bonus gitu. Tapi lebih mengarah ke kebutuhan Anda menjalani studi itu apa. Kemudian jika Kakak tidak yakin menjelaskan sesuatu seperti menyebutkan ranking tadi, itu lebih baik tidak usah atau bisa ditutup dengan kalimat yang mengakhiri gitu. Seperti kemarin terdapat survei untuk khusus lembaga pendidikan dari lembaga tertentu. Udah gitu aja. Gitu, daripada nanti kita kelihatan mikir ya. Kemudian diusahakan bahasanya full formal karena masih ada beberapa yang gaul Kak ya, seperti cuma, kayak, emang, kalau gitu. Mungkin nanti Kakak bisa latihan lagi. Saya nggak ada permasalahan dengan substansi menjawabnya karena Kakak sangat menguasai. Jadi Kakak tahu mau jawab apa walaupun itu impromptu, tapi sudah bisa
natural gitu menjawabnya. Jadi itu tidak masalah, hanya harus mengurangi bahasa-bahasa non formal. Kemudian untuk usaha sebelum kuliah bisa juga dengan upaya seperti meningkatkan informasi, mengikuti webinar kalau memang iya, atau ada pelatihan, itu bisa disebutkan. Walaupun emang agak lama, namun boleh disebutkan. Jadi tidak harus menyebutkan yang pada saat S1 gitu. Nanti takutnya terlalu jauh. Kemudian untuk jawaban mengapa sih harus manajemen pendidikan, kan tidak bisa praktik di kelas. Nah, di situ inti dari yang kakak jelaskan sebenarnya adalah sebagai lulusan manajemen pendidikan, nantinya kakak itu akan bisa lebih banyak berwenang gitu. Jadi jangan lupa untuk menyebutkan hal tersebut. Kemudian jangan lupa pertanyaan seperti tadi disiapkan. Barangkali ditanya, kalau bisa wajib. Ya, kalau bisa tanya aja gitu. Berarti kita sudah siap mau tanya apa gitu. Kalau masih mikir adakah pertanyaan gitu, nanti oh berarti dia nggak tahu kalau biasanya di interview selalu ditanyai seperti ini gitu. Itu saja sih Kak feedback dari saya. Kalau dari Kak Holil sendiri, pertanyaan saya bagaimana? Masih gampang atau udah cukup mikir? Ya, pertanyaan dari Kak Jasmine rata-rata hampir sama kayak mau up pada lainnya. Jadi hampir kalau saya melihat ya itu soalnya emang itu aja. Betul. Memang begitu, karena saya pernah ada juga menti yang berharap pertanyaannya yang akan sangat susah atau lebih mirip dengan interview kerja, tapi di sini memang kita sesuaikan. Untuk beasiswa pertanyaannya akan muter seperti itu gitu. Kalau nggak dilatih bisa jadi juga nggak bisa jawab gitu. Iya, karena sebelumnya yang pas yang waktu mau up sebelumnya saya sempat keteteran karena emang waktu itu saya kurang mempersiapkan seperti itu yang pertama kali. Nah, terus menjalani lagi, terus habis ini juga sama kayak sudah mulai dapat nih pola-polanya. Betul, karena kadang-kadang kita ngomong itu sesuai sama apa yang kita latih gitu ya, akhirnya jadi memori betul. Gitu. Oh, waktu itu jawabnya gini. Akhirnya pada saat interview langsung nanti udah terbiasa menjawab. Gitu. Mungkin kakak ada pertanyaan? Kalau tadi yang untuk pertanyaan itu kira-kira bebas kakak? Bebas kak. Tapi kalau bisa ya tadi pertanyaan yang bagus yang tidak ada di panduan. Contohnya gimana? Contoh seperti yang kakak tadi tanyakan. Atau mungkin nanti ketika saya ingin menghubungi tentang informasi yang tidak ada di panduan, saya harus kemana, kayak gitu juga bisa. Gitu. Kalau untuk ini kak, misalnya yang jadi problem itu, yang permasalahan teman-teman saya ini ya, bahasa sih kak. Bahasa? Oh, bahasa seperti apa maksudnya? Penyusunan katanya? Soalnya atau bukan bahasa Inggris karena kan emang nggak bisa dibilang ini ya pasti apa enggak karena kan teman saya barusan interview, dia ke luar negeri, ke Australia, dia full bahasa Indonesia. Iya betul, memang kalau substansi tidak wajib bahasa Inggris, tapi biasanya yang paling sering ditanya bahasa Inggris yang tujuannya luar. Nah itu kan teman saya ke Australia, ibarat saya kan full luar negeri dapat dia full bahasa Indonesia. Jadi itu kayak emang teman-teman tuh dan teman-teman mock up juga bilang tidak pasti dalam hal seorang bahasa gitu, cuman emang perlu dipersiapkan gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya itu bahasa, biasanya pertanyaannya itu dalam hal akademik kah, psikologi kah, atau yang ditanyakan sama, hanya bahasanya saja yang pakai bahasa Inggris. Gitu. Iya, tapi tadi Kak, case-nya paling sering yang ditanya bahasa Inggris adalah yang tujuannya luar negeri. Gitu, sangat jarang ditemukan yang dalam negeri ditanya. Tapi saya hari ini belum tanya tentang luar negeri ke Kakak. Mungkin nanti di mock up selanjutnya. Oh ya, siap. Oke. Ya dicoba saja. Tapi insya Allah lancar sih Kak. Saya sih optimis ya. Insya Allah Kak. Ya. Saya juga kemarin optimis kok. udah beda banget ya daripada maksudnya daripada percobaan sebelumnya. Ya insya Allah. Ya insya Allah ya Kak ya.
Nanti kita sharing-sharing aja Kak, kalau ada yang ditanyakan Oke, bisa siap. lewat chat. Oh Siap, ya siap. Kak, saya izin merekam ya tadi. Apakah boleh kalau saya publikasikan? Boleh, boleh, Boleh boleh. ya? Ah, Mungkin buat boleh, kenang-kenangan boleh. Kakak nanti. Ya, mungkin juga misalnya boleh di-share buat saya belajar Iya, ini. bisa Kak. Nanti Ah, saya ah, upload saja kalau gitu nanti. Terima kasih iya. banyak ya Kak. Terima kasih juga sudah Ya, terima percaya kasih dengan banyak. saya untuk bimbing Terima Kakak. kasih. Nanti kita ketemu lagi. Baik, terima Baik, kasih. semoga sukses ya Kak. Sehat-sehat Kak. Iya, terima kasih. Ya, Ya, Assalamualaikum. assalamualaikum.